Lukas pasal 8 ayat 4-15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan dan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baca juga Matius pasal 6. Hati yang jujur dan baik bagian ketiga. Saudara-saudara, di bagian ketiga ini kita masih membahas hati yang jujur dan baik. Hal itu tidak seperti semak duri. Dalam perumpamaan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat 14. Contoh pendengar seperti itu dapat ditemukan pada sosok Demas. Dia disebutkan bersama dengan Lukas membawa salam ke gereja Kolose. Kolose 4 ayat 14. Di tempat lain Paulus menyebut dia sebagai teman-teman sekerjaku. Filemon 1 ayat 24. Namun menjelang akhir hidupnya Paulus sempat meratap, "Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika." 2 Tesalonika 4 ayat 10. Cinta akan dunia, kekhawatiran, dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 14 menyebabkan dia menjadi tidak berbuah. Dia meninggalkan Paulus dan meninggalkan pelayanan dan pekerjaan Injil. Saudara-saudara yang terkasih, bukanlah tanpa alasan kita diperingatkan tentang tipu daya kekayaan. Betapa kekayaan ini bisa mengalihkan perhatian seseorang, sampai Tuhan menyatakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu cinta akan uang masuk di dalam hati, kita mulai mengumpulkan harta kita di bumi, dan kemudian hati kita juga ada di bumi.
Matius 6 ayat 19 sampai 21. Bukankah ini pencobaan dan jerat yang diperingatkan oleh kitab suci? Tetapi bahkan kenikmatan hidup bisa menjadi pengalih perhatian. Bahkan kekhawatiran hidup jika tidak dilihat dan ditangani secara benar. Berapa banyakkah meski tidak pernah benar-benar merasakan daya pikat kekayaan yang terjerat oleh hiburan yang penuh nafsu dari dunia ini? Berapa banyakkah yang membiarkan kekhawatiran dan kecemasan memenuhi pikiran mereka dan lupa untuk mencari kerajaan? Matius pasal 6 ayat 33. Agar kita jangan sampai tiba pada akhir yang tragis karena tidak menghasilkan buah yang matang. Marilah kita mencamkan nasihat Rasul Paulus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Saudara-saudara, komitmen kita adalah hatiku harus dipenuhi dengan firman Allah, bukan dengan kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jangan biarkan hatimu terhimpit oleh dunia ini. Saudara-saudara, hanya ketika tekun belajar firman Tuhan, kita dapat mengerti isi hati Allah dan hidup untuk memuliakan Allah. Biarlah kita dengan tekun terus melayani Allah. Haor Ministry.